Halo teman-teman, perkenalkan aku Al-Fakri Alamanda dari program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Dan di sini ada Aku Ratu Olivia dari program studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan, baik itu dalam hubungan keluarga, teman, rekan kerja, dan juga hubungan pasangan. Sebelum kita membahas nih, alangkah baiknya kita tahu dulu komunikasi itu apa sih. Jadi komunikasi itu merupakan penyampaian informasi yang dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan. Nah, komunikasi ini juga ada komunikasi yang baik dan sehat, dan juga ada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang baik dan sehat itu komunikasi di mana kita bisa menyampaikan sesuatu secara jujur dan jelas, sehingga komunikan atau penerima pesan itu bisa mengelola informasi yang kita dapatkan secara benar gitu. Jadi setelah ini kita bakal membahas dampak dari komunikasi yang baik dan juga dampak dari komunikasi yang buruk, serta tips dan triknya. Ya. So, let's get to the list. Dampak komunikasi yang baik yang pertama. Yang pertama itu mengurangi kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, tentunya pesan yang kita sampaikan juga jelas, sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Contohnya aja, kayak aku ngasih tahu dia tentang sesuatu, dan dia itu langsung paham gitu kalau komunikasi aku itu baik ya. Tapi kalau komunikasinya buruk, tentu aja aku nggak paham apa yang dia bilang. Akhirnya ada salah pahaman gitu kan. Ya, miskomunikasi. Iya, itu dia yang dinamakan miskomunikasi, karena komunikasi yang buruk juga salah satu faktornya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu menyelesaikan konflik dengan cepat. Komunikasi yang buruk selain menyebabkan kesalahpahaman, tentunya juga bisa menimbulkan konflik dari kesalahpahaman tersebut. Iya, betul. Nah, konflik itu tentunya jika komunikasi kita baik, konflik itu tentunya akan cepat selesai dan beres gitu, dan tidak akan menjadi besar. Sementara komunikasi yang buruk akan menyebabkan terjadinya konflik yang mungkin lebih besar lagi ya. Iya, sehingga tidak akan terselesaikan Tidak dan ada hubungan jalan juga hubungan juga akan renggang gitu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membuat hubungan lebih intim. Dengan komunikasi yang baik, kita tahu nih apa yang harus kita katakan, dan kita juga tidak akan membuat lawan bicara kita itu tersinggung. Nah, contohnya aja dalam hubungan pasangan nih, aku dan kakak Ratu, kita itu sering banget membahas sesuatu dengan pesan yang kita sampaikan itu jujur. Nah, dari kejujuran itulah akhirnya hubungan kita tuh menjadi lebih intens ya. Iya. Jadi lebih saling mengenal satu sama lain. Yang dimana percakapannya itu pasti tentang seputar diri kita masing-masing. Tentang kesukaannya atau hobinya, dan semuanya berhubungan sama dia dan juga aku. Jadi jangan sampai komunikasi kalian itu buruk, sehingga dengan komunikasi yang buruk itu tentunya hubungan tidak akan lebih intim dan malah akan merusak suatu hubungan. Iya, selain itu mungkin jadi kurang mengenal satu sama lain ya dengan komunikasi yang buruk. Betul. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Nah, dengan komunikasi yang baik dan pesan yang kita sampaikan itu jujur, tentunya kepercayaan orang lain terhadap diri kita itu akan lebih meningkat. betul sekali. Salah satu contohnya nih, ketika aku memberitahu mamaku atau menyampaikan pesan kepada orang tua aku itu lebih jujur. Iya. Nah, orang tua aku tuh menjadi lebih percaya kepada aku gitu. Nah, terutama nih komunikasi yang baik ini sangat dibutuhkan di hubungan rekan kerja. Tentunya yang dimana dalam hubungan rekan kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Iya, betul, sangat penting sekali karena menyangkut pekerjaan ya. Iya, kepercayaan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan yang kita kerjakan juga akan menjadi lebih lancar. Jadi sangat penting menjaga kepercayaan itu.
Dampak komunikasi yang buruk yang pertama, itu menimbulkan kesalahpahaman. Jadi dengan komunikasi yang buruk, tentunya pesan yang kita sampaikan juga sulit dimengerti oleh penerima pesan atau komunikan. Kesalahpahaman ini sangat fatal sekali dalam hubungan keluarga, teman, rekan kerja, dan pasangan, terutama dalam pasangan dan rekan kerja. Karena dalam hubungan keluarga itu tentunya walaupun terjadi kesalahpahaman, tapi akhirnya karena hubungan keluarga itu sangat kuat ya, tidak bisa diputus. Akhirnya ya dengan terjadi kesalahpahaman kecil pun atau besar pun gitu tidak akan membuat hubungan itu berakhir. Yang kedua, melahirkan dan memperbesar konflik. Nah, dengan kesalahpahaman yang terjadi akibat komunikasi yang buruk tentunya akan menimbulkan suatu konflik, atau mungkin juga konflik yang sudah timbul sebelum adanya kesalahpahaman atau karena faktor lain. Dengan komunikasi yang buruk bukannya menyelesaikan masalah, tapi masalah itu tentu akan menjadi lebih besar nih, terutama ketika pesan yang kita sampaikan itu malah menyinggung lawan bicara kita, seperti itu. Contohnya aja aku sering banget sih ya di beberapa kasus ya, karena komunikasi aku itu kurang baik, akhirnya terjadi konflik nih antara aku dengan teman aku, yang dimana aku tuh mengira bahwa dia itu mencuri barang aku, sebenarnya dia hanya memiliki barang yang serupa. Nah, di situ karena komunikasi kita berdua juga buruk, akhirnya konflik yang ada itu malah semakin besar dan hubungan pertemanan aku dan teman aku itu jadi memburuk. Seperti itu. Dampak komunikasi yang buruk yang ketiga yaitu mengurangi kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Dengan komunikasi yang buruk itu tentunya pesan yang kita sampaikan itu sulit dimengerti orang lain dan juga bisa menimbulkan konflik sebelumnya kan. Akhirnya orang lain juga akan tidak percaya atau kurang kepercayaannya terhadap kita karena konflik tersebut ya. Dan kepercayaan yang sudah kita bangun dalam hubungan tersebut itu pastinya akan runtuh karena adanya konflik atau komunikasi yang buruk gitu. Oleh karena itu membangun kepercayaan ini tuh sangat penting banget ya. Terutama itu dalam hubungan keluarga, rekan kerja, dan juga pasangan. Betul sekali. Dimana ya, kalian tahu sendiri lah ya, pasangan itu sangat intinya itu adalah kepercayaan dalam pasangan, yang dimana akan dibantu oleh komunikasi yang baik dalam menjaga hubungan tersebut. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga kepercayaan melalui komunikasi yang baik. Tips berkomunikasi yang baik untuk menjaga hubungan yang pertama pada keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga yang pertama itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak menyinggung dan tidak memojokkan. Hindari kata-kata yang dapat menyinggung terutama kepada orang tua dan kepada kakak kita. Lalu juga tidak menggunakan bahasa yang memojokkan seperti gara-gara mama atau mama kan yang lakuin ini, itu pasti akan memojokkan dan membuat perasaan orang tua kita menjadi tidak baik tentunya. Lalu yang kedua itu memperhatikan intonasi yang kita gunakan tidak boleh melebihi dari apa yang orang tua kita gunakan. Intonasi kita pokoknya tidak boleh tinggi dan harus tetap lemah lembut ya, terutama terhadap orang tua. Iya, sekalipun kita marah ya. Iya, sekalipun kita marah, tetap harus menjaga intonasi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar atau menimbulkan konflik itu sendiri. Betul sekali. Tips yang kedua yaitu pada hubungan teman. Dalam pertemanan, tentunya kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, menghindari perkataan kasar. Perkataan kasar itu sangat tidak dibenarkan untuk dibiasakan, karena kita tidak tahu apa yang akan teman kita rasakan ketika kita menggunakan bahasa kasar. Contohnya mungkin kita terbiasa dengan teman kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, tetapi kita tidak tahu suasana hatinya itu bagaimana saat itu. Mungkin juga dia bisa tersinggung dan membuat sakit hati tentunya, akhirnya hubungan pertemanan pun akan hancur.
Lalu juga memperhatikan intonasi. Walaupun dengan teman yang mungkin sebaya umurnya dengan kita, tapi kita tetap harus memperhatikan Tips yang ketiga yaitu menjaga hubungan dengan rekan kerja. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menghindari kata-kata yang kasar, menyinggung, ataupun memojokkan. Dan juga dengan rekan kerja, tentunya kita harus tahu kata-kata apa yang ingin didengar oleh rekan kerja kita, sehingga rekan kerja kita bisa merasa senang atas seperti itu. Lalu kita juga harus mengetahui seperti apa rekan kerja kita itu untuk kita menyampaikan informasi itu dengan kebiasaan atau sesuatu yang bisa dia pahami dengan baik, seperti itu. Betul. Tips yang terakhir yaitu menjaga hubungan dengan pasangan. Dengan pasangan tentunya kita harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang baik. Kita harus memperhatikan kata-kata yang kita sampaikan, kita harus memperhatikan intonasi yang kita sampaikan juga, karena menggunakan intonasi yang tinggi itu akan berdampak terutama kepada seorang wanita. Lalu juga kita tidak diperbenarkan untuk menggunakan kata-kata yang menyinggung maupun menggunakan kata-kata yang memojokkan. Kesimpulannya adalah kita harus selalu menggunakan komunikasi yang baik dalam setiap hubungan kita, Ya, betul. baik dalam hubungan keluarga, teman, rekan kerja, dan juga pasangan. Kita harus selalu menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, menghindari kata-kata atau bahasa yang kasar Betul. yang dapat menyinggung, dan juga kita harus menghindari kata-kata yang memojokkan, terutama dalam keluarga dan juga pasangan. Intonasi yang kita gunakan juga harus sesuai, tidak tinggi namun juga tidak terlalu rendah, Betul. karena pesan yang kita sampaikan itu harus jelas dan mudah dimengerti oleh komunikan atau penerima pesan kita. Hindari komunikasi yang buruk, terus latih komunikasi Anda agar komunikasi Anda menjadi lebih baik. Karena dengan komunikasi yang buruk selain merenggangkan hubungan, tapi juga bisa menghancurkan suatu hubungan itu tersendiri. Betul sekali. Jadi sangat penting ya menjaga hubungan. Terutama dalam hal komunikasinya. Sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini dan Sampai jumpa.